Pada tampilan awal website kami akan tertampil sign in. Di sini harus memiliki email dan password yang telah terdaftar. Jika belum terdaftar, maka harus klik sign up. Ketika diklik sign up, maka buat akun baru, kemudian masukkan username, email, password, dan mengulang password yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian klik sign up, maka akan diarahkan ke sign in untuk memasukkan kembali email dan passwordnya. Setelah berhasil, maka akan muncul tampilan dashboard. Dashboard di sini tertera jumlah books-nya selama sebulan terakhir, kemudian ada jumlah member selama sebulan terakhir, ada pinjaman aktifnya selama sebulan terakhir, kemudian ada pengembalian buku selama sebulan terakhir. Kemudian di sebelahnya ada tanggal terkini atau tanggal hari ini. Kemudian di bawahnya ada library status overview per Januari. Nah, ketika pada grafik ini kita akan mengetahui bahwa jumlah buku per Januari, jumlah membernya, dan pinjaman aktif, kemudian pinjaman terakhirnya. Nah, jika dihilangkan total books-nya, maka grafik yang tertera hanya ada total members, active loans, dan late returns. Jika total members-nya dinonaktifkan, maka yang muncul grafiknya hanya total books, active loans, dan late returns. Begitu pula sebaliknya. Kemudian kita berpindah ke panel books. Di sini panel books tertera ID, title, author, kategori, availability, dan action. Kemudian ada tombol atau fitur search dan add book. ID menunjukkan urutan buku yang terdaftar, kemudian title menunjukkan judul buku yang diinput, author adalah penulis buku, kategori adalah kategori merupakan genre pada buku tersebut. Kemudian availability adalah tersedia atau tidak tersedianya buku pada books inventory. Kemudian action adalah fitur hapus dan fitur edit. Dan jika diketik antara title, author, kategori, availability pada fitur search, maka akan muncul yang dimaksud. Seperti Mobi. Muncul title Mobi. Kemudian all kategori itu filter dari kategori. Kategori mana yang akan dipilih? Atau fiction, ataukah fiction, atau dystopian, atau classic, atau adventure, atau romance. Kemudian jika diklik add book, maka muncul tampilan seperti berikut. Kita masukkan title, buku, anggaplah title-nya adalah buku dan autornya adalah siapa aja, dan kategorinya adalah romance.
dan availability-nya adalah tersedia dan klik add book, maka akan muncul data tadi di panel book. Dan jika diklik icon edit, maka akan muncul tampilan edit book. Di sini bisa mengubah data yang terjadi salah input ataupun kekeliruan penginput. Kita masukkan saja misal buku yang dicantumkan salah, yang harusnya buku baru dan autornya harusnya orang, kemudian romance-nya diganti adventure dan di-update book, maka akan berubah buku barunya, tetapi ID-nya tetap berlanjut ke nomor selanjutnya. Kemudian jika diklik hapus atau icon hapus, maka data tersebut akan hilang dari panel book. Kemudian kita lanjut ke bagian member. Di sini ada ID, nama, email, nomor telepon, alamat, serta action di mana bisa diedit dan dihapus. Kita klik add member. Di sini kita masukkan nama. Kita masukkan lalu email. Lalu kita masukkan juga nomor telepon dan alamat. Di sini kita klik add member. Maka member yang baru saja kita buat tadi akan masuk di tampilan tabel berikut. Di sini juga kita bisa mengedit member apabila ada kesalahan saat penulisan nama, email, nomor telepon maupun alamat. Di sini kita coba ganti untuk bagian nama. Lalu kita coba add kembali. Nah, maka namanya akan otomatis terganti pada tabel ini. Lalu kita coba hapus data, maka data tersebut akan terhapus. Di sini kita ada bagian kategori, ada search member juga untuk mencari data member yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut ke bagian launch atau data peminjam. Di launch ini tampilannya sama seperti member dan book. Di sini apabila kita mengklik add launch, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada nama, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Status ini apabila berstatus aktif, maka buku tersebut masih dalam status peminjaman. Apabila sudah tidak aktif, maka sudah dikembalikan. Di sini ada fitur edit juga, seperti members dan books tadi. Di sini juga kita bisa melihat launch history, di mana orang-orang yang sudah meminjam buku dapat kita lihat historinya di sini. Di sini juga ada fitur view all. Apabila kita klik, maka akan muncul semua data-data yang ada. Di sini juga kita ada bagian report. Di bagian report ini menginformasikan tentang jumlah buku yang dipinjam, total member yang sedang aktif saat ini, total kategori buku, buku yang hilang maupun buku yang rusak. Di sini juga ada settings
Di sini kita bisa ngeliat ID, username, email, dan password. Kita juga bisa mengedit ID dan username kita di sini. Website ini juga kita desain apabila mengklik garis di atas ini, maka panel akan tertutup seperti ini. Akan merespon seperti ini. Di sini juga kita ada fitur logout. Apabila kita klik logout, maka akan kembali ke tampilan awal tadi, sign in. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about